Berbahagialah orang yang senantiasa takut pada Tuhan. Siapa menegur orang lebih disayangi dari seorang penjilat. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan orang jahat akan jatuh ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Memberi pada orang miskin tak berkekurangan, tapi orang yang menutup matanya sangat dikutuki. Si miskin yang bersih kelakuannya lebih baik dari orang kaya yang kelakuannya berliku-liku. Beberapa ayat dari Amsal pasal ke-28. Renungan kita satu hari satu pasal dari kitab Amsal. Hari ini Amsal pasal ke-28. Masih dalam konteks interaksi seseorang dengan yang sesamanya di area publik, interaksi dalam keluarga, dalam komunitas, dalam masyarakat, atau interaksi sebagai seseorang di antara bangsa yang besar, rakyat, masyarakat. Interaksi di area publik yang menyangkut hubungan dengan sesama dan bersama-sama dengan sesama. Ya, dalam bagian ini kita memperhatikan bahwa pengamsal menekankan kepada dalam interaksi tersebut juga harus memperhatikan orang yang kekurangan, orang yang terlupakan, orang yang kurang beruntung, orang yang miskin. Memberi kepada mereka, bahkan juga memberikan teguran yang penuh cinta dan kasih sayang kepada sesama yang salah. Tidak membuat toleransi terhadap kesalahan, tapi menegur dengan cinta, dengan perhatian, dan juga bukan sebagai seorang yang penjilat. Dengan itu dia tumbuh kembang menjadi orang yang dipercayai, orang percaya, orang yang dapat diandalkan. Maka orang tersebut akan mendapatkan berkat dari Tuhan dan juga dari mana-mana. Kuncinya adalah di dalam hidup dan kehidupan selalu dan senantiasa takut pada Tuhan. Takut pada Tuhan, tunduk pada Tuhan, percaya pada Tuhan, maka ia mampu melakukan banyak hal seturut apa maunya Tuhan. Dan utamanya ketika seseorang takut pada Tuhan, dia tidak akan menyesatkan siapapun. Justru dia menyampaikan orasi dan narasi edukasi kepada sesamanya dalam rangka membangun hubungan, membangun hidup dan kehidupan bersama dengan damai, sukacita, dan juga perdamaian. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara dalam Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan yang mengasihi Tuhan, dan saudara dalam kemanusiaan. Tentu saja dalam konteks kekinian kita inginkan juga suatu interaksi yang penuh cinta, kasih sayang, perhatian, saling memahami tersebut ada dan selalu bersama dengan kita ketika kita berinteraksi dengan sesama, bukan? Lalu apakah kita mampu melakukan itu semua? Kita mampu menjalani hidup dan kehidupan dengan penuh cinta tersebut, dengan penuh perhatian, dengan penuh kesetaraan tersebut? Kuncinya cuma satu, kita takut dan taat pada Tuhan. Kita berpedoman pada apa maunya Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, dan kita tunjukkan itu kepada sesama, kepada orang lain, kepada mereka yang kecil, yang besar, mereka yang kaya maupun miskin, di mana saja kita berada. Interaksi kita tidak terbatas pada orang-orang tertentu, tapi ketika kita berada di area publik dengan siapapun kita bertemu di sana, di area tersebut, nah kita juga menunjukkan bahwa ada perhatian, ada kesetaraan di antara saya dan dia, saya dan mereka dan saya adalah kita bersama, kami bersama. Bukan membangun tembok-tembok perbedaan, tapi justru membangun jembatan untuk saling menyapa, saling bertemu, saling berhubungan, saling berkreasi. Langkah yang tepat untuk membangun masa depan seperti itu.
Sejak dini kita menanam dalam hidup dan kehidupan kekinian kita dan juga generasi penerus adalah memahami dan memperhatikan sesama, termasuk mereka yang kecil yang terlupakan. Karena takut pada Tuhan, maka kita juga melakukan hal yang sama dengan jujur, tulus, ikhlas, dan menyayangi sesama. Saudara-saudara yang kasih, mari secara bersama-sama, secara bersama dan bersama-sama bergandengan tangan untuk merajut masa depan penuh cinta, kebaikan, gilang gemilang bersama dengan orang lain, bersama dan sesama dalam kemanusiaan untuk meraih kebersamaan dan juga sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus. Amin.